Yes, akhir ini nih, akhir bulan ini tabunganku, celenganku nih yang kejar 5.000 sehari tuh terpenuhi nih. Kalau lu gimana, Dew? Ya lumayan lah. Lumayan. Iya, Aduh, harus udah bebek kilo. banget ya. 50 Harus bebek. kilo nih kayaknya. 50 kilo. Udah berat banget nih kayaknya. Udah setengah kuintal tuh. Kira-kira, jadi ini udah siap-siap mau beli merch baru nih? Ya iyalah. Ini ada Blackpink. Ini bias gue bentar lagi ngeluarin album, Widih, ngeluarin lightstick baru, merch widih. baru. Itu ada foto gue juga di dalam kan, tahu gue mah. Iya. Gue lihat-lihat ya, pada megang-megang celengan. Satu megang apa, Wi? Ganteng juga gue. Jangan dong, punya gue nih bias Gitu. gue. Ini pernah lihat sih, gituan. Jamin. 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 Ini ganteng Jamin. juga ya? Oh, cinca ya. Oh, cinta. Oh, cinca. Cinta. Oh, cinca. Arso. Pada ngapain? Nih denger-denger nih gue lihat nih pada buka-buka celengan. Nabung lah. Masih celengan. Celengan. Ini mah masih mending nih nengok bebek. Ya Allah, iya. Bebek. Tuker ya kepribadian. Bebek. Ya kan? Bebek Madura, bebek tabungan. Ini dia lu sedikit keluar jinnya ya kan? Keluar apa? Keluar jinnya. Ya Allah, sedih banget gue. Dan rangka apa? Dan ini. Ya, Kan udah ini. Kita mau beli merch. buat Jadi ginian. kita mulai nabung karena bentar lagi bias gue, salah satunya bias gue tuh udah mau ngeluarin album. Dan kita juga ikut tren TikTok tahu, yang nabung sehari ini nengok nih ada tinggal disilang-silang aja sehari 5.000, sehari 5.000. Tapi tadi yang lu masukin 1.000. Ya Gen Z pembulatan redominasi lah, redominasi ke bawah Cuma mau gitu. ini doang, pencitraan lu gue. Iya. Boleh lah, boleh. Oke. Haji, buat sekolah ya. Tapi ya setidaknya uang sendiri loh walaupun 2.000 daripada pakai duit slot, duit judi. Nah. Setuju. Nah, bener nggak? Jangan Nah. pakai pakai bungkus. judi-judi deh. Enggak itu. Udah deh, daripada kan kita juga tujuannya bingung ya kan. Ini udah mau ganti tahun, tapi lu pada masih pada beli license ini Padahal buat gua aja lumayan, deh. lumayan isinya tuh udah. Iya, nih. Gua harus luruskan tujuan-tujuan kalian. Oke, ya, gimana jadi harusnya? Gimana Oke, jadi kita harusnya? lurus. Oh lurus. Culture sekali ya. Cukup Ah, ya. Ini temen lurus. gue dah, ya, dia bener-bener belum naik angkot ya. Naik apa namanya? Ojek ya. Ojol. Mau kemana temen lu? Itu bukan sih si Nita? Halo. Nita. Ini pengalaman gue masih rame aja. Salam kenal Isol. Silakan. Ya ampun, Baik. baik. Padahal baru ketemu tadi. Masih rame-rame aja. Minum. Pesan ojek online ini mau chow. Minum. Aduh makasih banyak lo pengertian banget teman Kok kamu kayaknya ini. dia seneng banget kedatangan Nita ya. Udah Iya, disuruh minum. emang. Gue dari Waduh, tadi aus duduk di sini gak disuruh minum. bener lu. Makasih loh, tahu banget aus gitu kan. Iya. Nih, tapi bentar ya, daripada kita anggurin, kita sapa dulu Sobat OJK ya kan. Bener Kita buka banget. dulu ya kan. Dia udah nungguin kita nih. Halo Sobat OJK, balik Halo, lagi. hai Sobat OJK. Nah, kita balik lagi bareng gue Sinda dan juga Dewi di OJK Bisa Bincang Santai. Ya, kita nggak bosan-bosannya ngingetin Sobat OJK yang ada di rumah. Jangan lupa untuk kasih komen-komen yang paling pecah, yang paling menarik di segmen OJK Bisa kali ini ya. Karena kita punya 3 hadiah ya. Apa aja tuh? Betul. Banyak banget Pokoknya menarik. Pokoknya nanti kita Asli. punya bingkisan menarik yang akan kita berikan kepada Sobat OJK yang ada di rumah yang bisa memberikan komentar-komentar terbaik. Jadi jangan sampai lupa komen. Betul. Kapan lagi ya top komen dapat hadiah ya? Nah itu dia. OTW komen kakak. Hari gini dapat gratisan cuma buat dengan komen doang ya kan? Bukan lagi. Nambah pengetahuan lagi. Bener, betul banget. Oke, gimana tuh Kita tadi lanjut tuh? aja ya tadi. Kan Nita ini udah datang. Kita tiap hari nih, tiap tahun kayak bikin resolusi, tiap ganti tahun resolusi lagi, dimulai dari nol ya kan. Iya. Nah, kayak ngisi bensin ya. Ya kan? Tapi sering tiba-tiba, aduh di tengah jalan kayak, udahlah gas aja lah gitu kan. Kayak udahlah, oke masih ada lah. Itu gimana nih tanggapan Nita sendiri? Oke. Kita kenapa susah banget konsisten gitu ya? Oke. Iya ini tuh konsistensi memang menjadi masalah yang sangat dihadapi banget ya. Terutama di era media sosial dan juga di era digital saat ini. Karena kalau sadar, gak sadar nih sekarang tuh diantara kita memang
ada yang kenal istilah seperti YOLO, you only live once, ya kan. Jadi kayak, Iya lagi. kita hanya hidup sekali nih. Kapan lagi misalkan bisa nonton Blackpink, Aduh, iya bisa lagi. nonton konser gitu kan. Jadi hal-hal seperti ini bisa membuat rencana resolusi keuangannya menjadi lebih sulit. Gak cuman itu, ternyata gak cuman YOLO, ada juga FOMO. Sering dengar nggak? Ya, kan? sering mengalami sih, Betul. sering mengalami sih, Fear of bukan denger missing doang. out gitu ya kan. Jadi misalkan sekarang lagi, kalau kalian ini mau nonton konser, sekarang juga lagi ada tren seperti boneka-boneka Labubu. Itu kan juga nggak murah-murah banget ya kan. Betul banget. Itu lumayan sih harganya ya. Bener, boneka Celengannya soalnya kalah kan itu. kayaknya masih lebih mahal lagi. Iya, beli Labubu harus punya celeng dulu. Iya, Punya bahkan celeng nggak dulu. cuma Labubu, udah ada tren-tren gitu kan. Nah itu pastinya udah bisa juga mempengaruhi rencana-rencana resolusi kamu. Kemudian selain itu juga ada yang namanya doom spending. Doom spending. Apa Jadi tuh? Apa apa tuh? tuh doom Iya, spending? jadi Apa doom nih? spending itu kayak kita itu mau mengeluarkan uang karena sebagai pelarian dari stres nih. Aduh, aku lagi pusing banget, aku lagi ngalamin iya bad lagi. day. Oke deh Sin, kamu nawarin aku tiba-tiba liburan, aku boleh deh join seperti Dia itu. kayak reward, self Iya, reward gitu ya, self reward gitu. Gue kalau bener. stres cuci piring lagi. Oh enggak, gue pikir Bagus itu dong. Alhamdulillahnya cuci piring ya gue kalau stres. ya. Bukan check out ini, tut gitu kan. Ada juga Kalau yang gue cuci piring bersih-bersih. stres. Kembalikan deh. Kayaknya kalian bisa saling melengkapi sih ya. Nah itu kemudian ada juga seperti FOPO, Fear of Other People's Opinion. Itu Jadi dikenal takut sebagai FOPO. diomongin. Jadi kayak Iya. misalkan tuh kayak sekarang orang-orang misalnya di lingkungan kita lagi pada pakai gadget baru Iya. gitu ya kan. Jadi kayak Bener. terus kita gadgetnya nggak baru gitu ya kan. Jadi Ketinggalan kayak zaman gak sih? Ada handphone buah ke gigit itu ya. Iya. 17. yang tipis gitu kan ya. Jadi itu bisa mempengaruhi resolusi-resolusi keuangan karena banyak gejolak-gejolak itu yang terjadi. Gejolak gak tuh? Anak muda Kayak mudi. kayak sinetron ya. Gejolaknya di rekening ya, gejolaknya di rekening. tapi tenang. Jadi hal-hal tersebut itu sobat OJK bisa melawan gejolak-gejolak tadi itu dengan ada juga yang kita kenal istilah loud budgeting. Jadi dengan yang artinya itu kita lebih percaya diri gitu terhadap hal-hal yang udah kita atur. Jadi misalkan nih kayak kita udah punya rencana keuangan resolusi di tahun 2026, tiba-tiba Sinda ngajakin untuk apa? Healing, ya Healing, kan? Bener gitu ya banget, kan? bener banget sering Kita terjadi aktual memang. nih. Kita harus percaya diri terhadap budgeting yang sudah kita buat. Jadi dengan percaya diri itu kita bisa nolak, maaf ya Sin, aku kayaknya tahun ini masih hemat dulu karena aku ada tujuan-tujuan keuangan yang ingin dicapai seperti itu. Betul. Itu sepertinya sudah harus saya lakukan kepada kamu ya. Pada dia. Yang tiba-tiba sering nih tiba-tiba, Dew, Seoul yuk. Aduh. Dew, Tapi Jepang yuk. mau nanya dong, Iya, gimana? Gimana kalau orang yang imannya tuh gampang banget digoyahin? Itu gimana tuh? Jangan Soalnya gitu. kalau aku tuh imannya goyah. Nah, banget dia, ini gampang. selain load budgeting, kamu butuh satu istilah ini. Apa tuh? Istilahnya adalah Oh, Yono. tadi. Yono. Jadi lawan Yolo pakai Yono gitu. Iya benar. Apalagi nih Yono nih? You only need one. Need one, gitu. guys. Jadi Itu kamu apa nih? Yolo ya? benar-benar. Jadi kamu harus bisa kuat untuk juga menerapkan kehidupan yang minimalis. Kalau sebenarnya kita tuh cuma butuh satu gitu ya. Kayak kamu udah punya HP satu, ngapain lagi punya Oke. HP 2 gitu. Nah, untuk Isol nih ya. Kan sekarang tuh tahun baru identik sama resolusi nih ya. Kamu sendiri biasanya punya financial goals nggak sih? Financial. Tahun 2026 nih bentar lagi ya Betul. kan? Nih, ini aku bicara gimana, sebagai coba, Gen coba. Z ya. Oke. Sebagai Gen Z. Jangan bobo gini Oke, ya. yang Gen Z angkat tangan, Gen Z angkat tangan. Angkat tangan itu sudah banyak banget 10.000. Kaki, bukan Oke, ada tangan lagi. jadi yang harus orang tahu banyak tuh Gen Z itu sebenarnya udah mulai tua. Udah mulai tua, iya. Kita tuh udah pada kerja, bahkan Iya teman-temanku udah pada nikah. Jadi mau nggak mau, tuh kita harus punya prioritas. Tuh kayak Itu harus. ngomong nikahnya tuh kayak nikah. Iya, itu berat. Itu Ada tekanan ya di sini. ada tekanan. Jadi ya kalau aku
aku tuh resolusi ya apa yang priority di tahun itulah gitu. Oke. Balik lagi ke argumen tadi, Gen Z udah mulai tua. Ya. Udah mulai tua, ada harus mikir rumah, Betul. nikah, Benar. mobil, sawah, kendaraan gitu, udah harus mikir ke sana kan. Ketemu mau calon nggak mertua. mau nggak mau tuh harus punya resolusi. Mau nggak mau, Harus. Jadi biar nggak cuman wacana, bayangin aja beban, Oke, gua bayangin beban. Ini jangan di prioritas itu, tapi kayak bebannya, gitu. Bebannya jadi kayak misalnya ini mau nikah nih, mau nikah kan kita tuh kan ada beban ini mau nikahin anak orang, belum lagi kita bawa nama keluarga, Iya gitu. lagi. Gimana maksudnya? Sebagai cowok ya kan kita harus meninggi-ninggikan mahar, yang cewek kan harus yang cewek meninggikan. Tapi kita dari yang cowok nih, lebih meninggikan Dari mahar. pop cowok Jadi ya. mau nggak mau ya harus nabung. Karena kalau beban bukan beban sih, lebih ke kesadaran diri, tanggung jawab sendiri itu udah punya, pasti itu otomatis, nggak cuma wacana doang gitu. Bener. Tujuan Otomatis, keuangannya gitu. udah jelas Udah nih. jelas nih. Udah ada. Udah ada nih. Gen Z kan udah mulai Gen Z. tua nih ya. Gen Z. Kebutuhannya emang udah mulai makin banyak. Udah mulai makin banyak. Itu baru nikah, Ya. belum rumah, Bener. belum mobil mewah. Ya. Belum sehari-hari. Belum sehari-hari. Kalau boleh tahu goalsnya untuk 2026 apa nih? Salah satu Spill, aja. boleh nggak di-spill dikit? Aku atau Gen Z? Kamu. Oke. Kamu dulu deh. Kalau aku mahar sih. Kita lihat ya. Kita lihat ya. Kayaknya abis Nanti ini, kita Amin sih. abis Nanti ini kita langsung ini kayaknya. Nggak habis ini juga. Ini buat DP. Pantesan langsung kenalin tadi. Ternyata ada tujuan di balik itu. Ya ampun. Jadi yang penting salah satunya adalah setting goals ya. Setting untuk goals resolusi kita supaya kita bisa menimbang-nimbang apa sih yang harus kita lakukan dulu, apa yang harus kita persiapkan untuk mencapai goals kita gitu ya. Lebih di fundamental lagi, banget. tanggung jawab harus punya. Ih, Gitu, lebih fundamental. Kalau nggak ada tanggung jawab Day Harga ya. mati nggak sih? nggak Ya? jalan-jalan. Bener setuju. Nah, kalau tadi kita udah setting goalnya nih ya. Nah, aku tuh juga sering lihat di TikTok gitu nih, Iya, di iya, iya, Instagram atau di mana sosmed gitu. Ada challenge kayak nabung sehari goceng gitu kan kayak dimasukin nih. Tadi yang dilakuin sama Iya, ini sehari goceng. Challenge-nya dia tuh kayak Di depan mata langsung ada day ya. one, day Day two. one, day two. Oke. Gitu. Nah, itu gimana menurut OJK atau pandangan Nita sendiri tuh kayak mana gitu? Oke. Jadi memang sekarang tuh memang banyak banget tren-tren ya, Yes. nggak hanya tren di fashion atau ternyata di keuangan juga banyak Oh iya, ada, banyak ada. trennya dan tren menabung 10.000 atau 5.000 itu menabung berapapun itu sebenarnya kalau kita melihat ya itu sebenarnya sangat bagus karena membuat kita sadar akan pengelolaan keuangan seperti itu ya. Tetapi dalam menanggapi tren-tren apalagi di media sosial yang banyak ini terjadi ya, kita juga harus pertama sadar dalam mengikuti tren itu khususnya menabung. Misalnya kamu ikut nabung itu udah ada tujuan keuangannya enggak? Seperti itu Harus jangan jelas ya. benar. Harus jelas ya. Jadi kamu ngikut jangan sampai kamu nabung-nabung uangnya terkumpul terus tiba-tiba nih si Dewi, yuk kita nonton Blackpink, uangnya langsung kamu pakein aja Kalau nonton itu kayaknya Blackpink. kebalik gitu deh ya dia yang kan. suka ngajak-ngajak nih Yang sebelah cekot sana ini nih. lu yang Kalau cekot. kita Cekot ya. kalau kita bagian yang ngumpulin merch-nya aja ya kan. Kalau kita nabung juga, tapi aku nabungnya ke dia. Nah, Gitu. jadi kayak selain ngumpulin aja, penting untuk tahu tujuan keuangannya. Kemudian hati-hati, jangan asal ikut tren aja gitu ya kan. Harus jangan Waspada sampai juga dengan ya. tren-tren begitu menjadi awal mula dari modus penipuan. Soalnya OJK sekarang ini banyak banget kan ya menemukan modus-modus penipuan yang berbasiskan dari tren-tren media sosial. Emang ada? Emang ada? Ada. Gimana? Saya temen gue pernah kena love scam gitu juga. Scamnya gimana? Ya gitu, kayak ih sama dong gitu, kita juga sama nih nabung, nah cocok kan tuh barang. Nawarin Tapi- investasi, Iya. kemudian larinya ke investasi, ini untungnya tinggi gitu Oh. loh. Kamu harus hati-hati yang seperti Oke, itu. paham. Penawaran investasi tapi ternyata Bodoh. ya, Bodoh. Ini untungnya lumayan banget loh, untungnya bisa kamu pakai nonton konser Blackpink bisa kayak gitu. Nah, itu kamu harus hati-hati kalau sesuatu yang too good to be true gitu Ya, ya. ya, itu Jadi benar, harus itu hati-hati benar, ya benar. sama tren media sosial. Kemudian rencana kamu juga nih misalkan udah cukup baik dalam mengumpulkan uang, udah cukup banyak nih dana yang tersimpan, selanjutnya
uangnya kamu mau simpan di mana. Ya, baiknya kan betul, memanfaatkan betul. layanan dan produk jasa keuangan seperti itu. Misalkan tadinya yang kamu cuma simpan di celengan gitu Betul. kan, bisa dimasukin Bebek. ke bank atau Benar. misal kamu masukin ke tempat-tempat investasi, jadi nanti dananya bisa gitu berkembang dan ya. berputar seperti itu. Jadi dan itu kemudian membuat kamu menjadi lebih sadar terkait layanan produk dan jasa keuangan dan bikin kamu sadar untuk bisa berinvestasi. Jadi secara tidak langsung nambah pengetahuan kamu untuk investasi dan sobat OJK juga. Masuk itu, masuk. Iya. Nah, Oke. kalau menurut lu tuh kenapa sih sekarang anak muda atau kayak Gen Z gitu ya, sekarang kok kayaknya lebih tertarik untuk healing daripada saving? Sebenarnya itu karena kita ini Gen Z hidup di dunia yang serba ada atau godaannya dimanapun ada. Oh iya benar. Itu bedanya Gen Z sama Ada generasi godaan lain. di mana-mana sih. Iya, buka HP, scroll dikit, ada yang makan lu enak banget nih, Mukbang, ada bebek mukbang. Madura. Ada toko baru buka. Ada toko baru. Maca Iya. overprice, dicobain tuh. Milenial boomer mah kagak ada FYP, nggak ada FYP, nggak ada. Apa TikTok nengok belum orang ada, mohon mukbang di maaf. koran, nggak ada mukbang di koran, nggak ada. Nggak Gen ada. Z tantangannya di situ. Kita godaannya tuh banyak, kiri kanan depan belakang atas bawah kiri kanan atas gitu semuanya ada gitu. Apalagi Banyak sosial yang media gitu ya sekarang gitu ya. zamannya. Dan Gen Z juga sama seperti generasi lain, ada Iya. keresahan dan stres juga pasti ada. Yang namanya juga manusia. Benar, Bedanya godaan kita jauh lebih banyak. Gitu. Banyak yang healing. Buka aplikasi, wih ada diskon ke Lombok, ayo ke Lombok, Iya. gas, Iya nih. gas. Belum gitu. lagi promo satu-satu, Belum dua, ketiga, tiap bulan mah ada. Tiap bulan ada. Gas mulu tuh tiap Gas bulan mulu. kita lihat. Tanggal Aduh, ini kembar tuh. iman tergoyah banget Itu ya. goyah banget. Ini juga kepikiran juga nih, jadi pengen nanya nih, kita mau memulai resolusi ya kan, tapi bingung harus mulai dari mana ya gitu. Karena kan tadi kan misalnya Isol nih kan, Iya. aduh gue kemarin udah spend banyak banget nih. Nah caranya supaya kita mulai dari kebingungan itu gimana nih Net? Kita pengen mulai nih resolusinya gitu. Iya, sebenarnya sederhana sih ini caranya. Jadi yang paling pertama itu seperti kamu tadi, tahu dulu tujuan keuangannya apa gitu. Benar banget. Jadi dengan tahu tujuan keuangan ada tanggung jawab gitu kan. Jadi nggak gampang goyah dengan tren-tren yang ada seperti itu. Kalau kamu udah tahu tujuan keuangan, kemudian kamu juga harus tahu yang mana namanya keinginan sama kebutuhan Betul. seperti Iya, itu. kebutuhan. Jujur itu sulit sih. Itu Sulit sih. memang, Sulit, ya. apalagi dengan ada kayak stres-stres dikit Ya. gitu kan. Aduh ini kayaknya kebutuhan deh. Menurut gue ini kan? kebutuhan sih gitu ya. Ini kebutuhan kan? Kalau kebutuhannya tiap hari, tiap minggu Konsep ya saja kan. itu ya. Pelengkap sebenarnya ya. Pelengkap Lebih ke ya. pelengkap Kebutuhan ya. untuk melepaskan stres, uangnya habis, stres lagi ya Iya, kan. bener Makanya juga. harus Beli ini pusing bijak lagi. seperti Cuci piring itu. lagi gue stres lagi. Terus lakukan juga harus disiplin. Disiplin dalam keuangan misalkan bisa belajar dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Journaling ini ya. Benar, dengan cara seperti itu kamu jadi lebih tahu uangnya ini keluar kemana saja ya. Uangnya tuh lebih keluar ke kebutuhan atau keinginan seperti itu. Jadi kamu bisa lebih sadar diri tadi ya kan, sadar nggak tuh? Ya, lombok gas. Nah, makanya juga ada yang dikenal sebagai konsep 10, 20, 30, 40. Apa tuh? tuh? Jadi ini konsep yang Rumus baru biasa nih. kita gunakan untuk ya mengatur keuangan kita gitu kan. Misalkan nih, jadi di dana-dana yang kita terima itu misalkan 10% itu memang kita sisihkan untuk kebutuhan sosial seperti untuk amal atau lain-lainnya seperti Sedekah itu. jemaatan. Benar. Ya. Nah, kemudian kalau seperti kebutuhan untuk investasi atau tabungan itu 20% dari pemasukan seperti itu bisa disisihkan. Kemudian 30% itu kalau kita mau berutang. Oke. Iya. 30 berutang? 30% ya, 30%. Jadi Jadi ngambil kalau- cicilan-cicilan. Oh, bayar dulu. cicilan. cicilan berutang, tapi tentu pastikan utang yang produktif ya, Produktif ya, seperti bukan itu. konsumtif ya. Benar, Ya. jadi nanti bisa Nice. tetap memberikan keuntungan tersendiri di masa depan seperti itu. Kemudian 40% ini untuk kebutuhan yang sehari-hari seperti itu. Makan, Itu gitu emang ya. udah basic 40% ya. Mudah kan diingat 10, 20, 30, 40. Kalau dibalik-balik nggak boleh?
Nggak boleh. Jangan Itu udah dong. konsep yang kita ini sih pahami. Dengan banyaknya platform yang ada sekarang ini gitu ya, kan banyak tuh platform yang menawarkan investasi ini itu Wah, itu bener, gitu. bener, tuh banyak Gimana caranya OJK itu memastikan bahwa investasi itu aman digunakan oleh para anak-anak muda yang khususnya yang mau memulai untuk investasi gitu. Oke. Jadi memang OJK dan kita semua sadar ya, memang di perkembangan saat ini itu sangat banyak perkembangan seperti udah ada pay letter dan lain-lainnya seperti itu. Jadi memang OJK juga memiliki tugas dalam melakukan pengawasan dan untuk perizinan lembaga jasa keuangan. Dan dalam hal ini untuk mencegah adanya yang ilegal, OJK tuh cukup ketat dalam melakukan pengawasan dan perizinan ini. Dan kemudian buat yang udah terkena pengaduan atau apapun itu atau membutuhkan informasi, OJK menyediakan kanal layanan kontak 157. Apa tuh? Dan 57. betul, jadi cukup bisa menghubungi telepon di 157, ada juga WhatsApp-nya di 081 157 157 157. Ada di bawah ini. Ya, boleh dilihat di bawah sini. Oh, ada. Ada. Editor tolong editor. Benar. Dan ini juga sama dengan layanan, ada yang namanya layanan APPK berbasis website aplikasi portal pelindungan konsumen. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kamu ada masalah-masalah dengan lembaga jasa keuangan, itu jadi memang OJK sudah menyediakan kanal layanannya di situ, bisa kamu mendapatkan fasilitas untuk pertanyaan-pertanyaan seputar lembaga jasa keuangan, atau kamu ingin menyampaikan informasi-informasi, misalkan ada nih kayaknya aku habis minjam di suatu gitu ya? gitu kan. Ini kayaknya dia nyebutnya legal nih berdasarkan izin OJK, tapi kayaknya kok makin kesini dari gerak-geriknya kok nggak mencurigakan, ilegal, itu bisa disampaikan ke OJK ya kan. Kemudian ada layanan portal pengaduan. Kalau kamu ada pengaduan dengan lembaga jasa keuangan, itu bisa dilaporkan langsung di website tersebut. Jadi dan di website tersebut itu juga nanti kamu bisa langsung mantau nih pengaduan kamu udah sampai mana. Oh, masih seperti bisa gitu. kita bisa pantau juga ya, Nit ya. Kayak cek kurir gitu ya. Bisa kita cek prosesnya ya. Bener. Itu kalau kamu ada pengaduan, lebih gampangnya juga bisa langsung hubungi kontak 157 atau WhatsApp seperti By itu. WhatsApp juga bisa ya. Bener. Sangat gengsiable ya. Iya, Gengsiable. jadi nggak perlu Mudah, jauh-jauh, kan? nggak perlu susah-susah ya. Aduh, banknya tutup nih tanggal segini gitu kan. Bener. Terus kamu tau nggak, bener banget yang kamu bilang, kalau memang sekarang juga itu semakin menakutkan ya, karena sekarang bukan hanya masalah-masalah dengan lembaga jasa keuangan, tapi tahu nggak yang lagi serem banget sekarang? Banyak digital scam ya Contohnya. Kayak ya skimming, phishing atau lain-lain, penipuan-penipuan. OTP Iya gitu, benar. tiba-tiba Jadi takut penipuan digital yang kemudian bisa menarik dana di rekening atau apapun itu yang kamu temukan dalam bentuk digital scam. OJK juga udah menyediakan layanan khusus terkait hal ini, itu namanya IASC. Apa tuh ya? IASC? Oh, ada penjelasannya di sini. Ada webnya, ada webnya. Ada. Oh, di sini juga. Indonesia Anti-Scam Center. Scam Center. Jadi memang layanan yang disediakan OJK khusus untuk melayani apabila ada permasalahan scam, digital scam. Jadi nanti di sini bisa dibantu untuk rekening-rekening yang memang diduga terkait dengan penipuan, itu bisa langsung diblokir. Jadi selama pelaporannya itu bisa cepat, kamu bisa sadar, semoga dana kamu ini bisa segera diamankan gitu rekeningnya gitu. Masih rezeki ya. Ya, penting sih, soalnya kan Gen Z kan trust issue banget. Iya, makanya penting banget nih untuk sobat OJK sadar kalau tiba-tiba terjadi digital scam, bisa langsung tahu ngelapornya kemana. Oke, ke IASC. Tadi ya, udah ada ya di sini Tadi ya. udah kita sematkan di sini ya. Oke, jadi selain terkait pengawasan dan juga kanal layanan informasi atau pengaduan yang disediakan, OJK juga aktif tuh melakukan kegiatan edukasi keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling sederhana, OJK juga aktif nih untuk mengedukasi melalui media sosial. Contohnya di Instagram OJK Indonesia ataupun media sosial lainnya, dan juga ada Sikapi Uangmu yang memang juga memberikan informasi-informasi terkait literasi keuangan. Oh, jadi kita sekarang lebih mudah untuk belajar tentang keuangan melalui media sosial ya. Betul. Media sosial. Gen Z Sampai keseriupan nih mulut ya. Benar juga ya kan. Oke, tadi bisa lewat OJK
Indonesia atau Sikapi Uangmu Uangmu. ya? Nah, Uangmu. Sikapi Oh, Uangmu ini follow. ada website, jadi lebih gampang untuk tiap hari bisa Akses kepapar informasinya. Ada juga kalau benar-benar mau belajar lebih jauh itu ada mini site-nya juga. Apa tuh? Mini site di sikapiuangmu.ojk.go.id. dicatat, Kita, guys. ya, kita tulis Nih. di sini Sini lagi ya. Jadi Sini teman-teman lagi. lebih gampang. Benar, nggak cuman itu juga. Jadi untuk meningkatkan supaya literasi keuangannya baik gitu ya, OJK juga udah nyiapin infrastruktur yang namanya Learning Management System Edukasi Keuangan Wih, atau lengkap yang disebut banget. dengan LMS-ku. LMS-ku. Iya. Apa tuh? Nah, jadi ini suatu platform kan sekarang tuh eranya kita juga belajar mandiri ya kan, untuk menambah pengetahuan. Jadi Iya. OJK sudah menyediakan LMS edukasi keuangan yang bisa diakses kapan saja dan secara gratis seputar materi-materi terkait literasi Tuh keuangan. ntar ada yang ngajar gitu. Iya benar. Jadi di situ udah ada modul-modul pembelajarannya. Kamu bisa pelajarin apa aja yang kamu ingin pelajari. Topiknya misalnya kan terkait perbankan, pasar modal seperti itu. Kemudian kamu belajar, kamu akan dapat poin tahu. Wih. Poinnya kira-kira bisa ditukar sama apa tuh kalau boleh Bisa tahu? ditukar dengan merchandise. Boleh, berarti nanti linknya kamu share ya. Boleh, Linknya ya, boleh. Nanti di bawah Ada di sini ya. ya. Ada di sini guys. Bisa Mau diakses. coba nanti ya? Ayo top rank, ayo guys. Oh, siapa yang paling gede ya rankingnya ya? Gen Z top rank. Keren. Nah, kalau menurut lo nih ya, kira-kira tren keuangan atau tren investasi apa sih yang bakalan booming nih di tahun 2026? Coba. Sebenarnya agak variasi mungkin ya. Oke, agak boleh. variasi karena Gen Z ini dapat informasi kiri kanan semua ada tuh. Gitu. Dulu aku pribadi pernah coba saham. keren. Pernah coba saham. Goalsnya tuh cuma pengen beli motor doang, udah. Oke. Udah beli motor, kebeli motornya udah ditinggalin sahamnya gitu. karena kalau kita kalau aku pribadi kalau main saham itu agak kayak kerja 9 to 5 jadi. Jadi kayak harus dipantengin tuh, iya, benar naik segini. naik 0,5%. Udah kita cairin. Lama-lama jereng juga ya, Eh, jadi ada jadi terus kayak gitu ya. Iya kan? sampai enak juga sih gitu. Mungkin kalau aku pribadi, aku nggak bisa mewakili semua Gen Z nih. Aku pribadi mungkin bakal lebih ke emas. Kenapa? Karena Cocok nih, bajunya Iya, udah koneng. udah koneng. Iya, cocok. Dikit Mas. lagi jadi gold. Kenapa Mas? Karena kayak aku bilang tadi, Gen Z udah mulai dewasa, udah mulai mengerti tanggung jawab. Jadi emas itu kan bisa kemana aja nih. Bisa jadi aset cadangan bisa, uang cadangan bisa juga untuk mahar. Itu. Jadi bisa Sesuai kemana tujuan aja, dia. balik lagi. Dari Gen Z mahar ya. udah mulai Udah kan? dewasa, udah ke jenjang sana. Jadi aku nengoknya ke emas. Emas ya sekarang ya, trennya. Tapi ya. nggak menutup ke Kemungkinan ada- reksadana, gitu kan. Oke. Reksadana kan gampang ya. Gampang, Reksadana mudah ya. gampang gitu. Yang Kalau penting yang mau profit challenging rendah. dikit, main ke saham bisa. Mau lebih challenging lagi, kripto silakan. Itu harus Gitu. bener-bener belajar lagi. Belajar lagi sih itu berat banget, berat banget. Tapi tren menurut Isol tadi di emas tadi ya. Emas. Betul. Menurutku, Ya, oke, nice. Terus kamu sendiri tim apa? Financial freedom kah atau enjoy the moment aja? Gue aja. Aku pernah rasain dua-duanya. Maksudnya pengennya ya, Pengen bukan Cita-citanya? cita-citanya pengen dua-duanya gitu kayak enjoy the moment tuh sebenarnya enak gitu. Kayak dia beli lightstick ini ada Blackpink dateng gitu, beli ini enak kayak living in the moment aja gitu. Tapi saat udah kena tanggung jawab, udah kena tanggung jawab, udah Kena. Langsung Tahu ya, mikir udah- tuh udah langsung dia, mikir, ya kan? Langsung mikir. Gemeter tuh dia. Apa gua jual aja? Apa gua mengikuti Aduh. kursi utama? Kayaknya beli Blackpink tiap tahun tidak menjadi- sustainable ya. Betul. Tidak sustainable. Jadi Mungkin sekali investasi. cukup iya, ya. jadi gitu. kayak daripada enjoy the moment sebenarnya mengejar financial freedom tidak buruk gitu. Betul. Tidak buruk. Iya, gitu. benar-benar. Gue suka Sepakat, tuh sepakat. pemikirannya Betul, ya. Iya, tapi kalau emang duitnya banyak mau enjoy the moment ya uang Anda ya silakan gitu. Pasti semua terpenuhi ya. Benar. Gitu. Jadi kita balik lagi kan orang kan beda-beda ya. Yes. Ada yang dari keluarga financial freedom. Benar-benar. Jadi tinggal enjoy the moment, Iya, silakan. benar juga, Ada yang benar, keluarga nggak apa itu enjoy? Apa itu Iya, kita iya, harus iya, iya. nabung mengejar financial freedom. Perintis dan pewaris nggak sih Nah, istilahnya? iya. Ya kan? Sekarang kayak trennya itu ya. Iya, Iya, perintis, kalau pewaris sih enak ya. Kalau kayak Mau lah kita kita. perintis Perintis. ya, kerja keras kita. Nggak mau, Mas. Oke, terakhir nih untuk Nita ya. Kalau menurut Nita, itu apa sih
pesan-pesan untuk Gen Z yang mungkin bisa disampaikan khususnya untuk resolusi keuangan tahun Ya, ini? aku dengerin nih. Oh, dengerin nih. Oke, jadi Iya, untuk iya. para anak muda nih ya, dan Ya, yang udah kita halo. obrolin tadi gitu ya, dengan banyak tren, gejolak-gejolak yang ada gitu ya kan. Mengikuti tren itu boleh, tetapi untuk urusan keuangan tetap harus logis dan legal. Karena ini juga adalah campaign dari OJK untuk dalam memilih produk keuangan atau melakukan rencana-rencana keuangan kita harus logis dan legal. Jadi jangan sampai meskipun terikut dengan Kebawa jadinya ya. kebawa dengan YOLO seperti FOMO, itu ya FOMO ya kan. Tetapi kita tetap harus bijak dalam mengelola keuangan dan tentunya harus pastikan bahwa semua yang kita lakukan itu pada produk-produk dan layanan jasa keuangan itu di lembaga-lembaga yang legal. Legal ya. Kemudian yang bisa aku sampaikan juga biar masa depan kita aman, pastikan untuk kendalinya tuh ada di kita. Biar kenyamanan yang dinikmatin sekarang itu sifatnya bukan sesaat. Sementara deep guys. banget lagi. Aduh. Ini semua hanya sementara ya. Ingat ya. Mungkin itu dulu sih ya. Oke. Nah, kalau buat Isol gimana? Ada satu challenge gak buat kamu kan banyak ya followernya? Iya nih. bener banget. Hektik ya kan suka bikin konten Duh. juga. Tadi Temen ini kita yang challenge siapa terkenal nih? ini ya. Ini kan fine. satu hari di goceng ya. Ya, Oke, one day juice one nih, goceng one day ya. one Kalian 1 hari 1 gram kuat ya? Aduh, wow. 1 gram apa ya? 1 gram emas lah, masa 1 gram? Ya kan 1 gram terigu BNN bisa. kan jaga kan? Jangan Itu kayaknya kerjanya banyak sih. 24 Enggak jam. ya, nggak kuat ya kakak ya? Kalau Apa-apa 1 nih? man 1 gram masih make sense lah. Oke, ya. bisa. Kan Gen Z udah dapat kerja kan? Udah dapat kerja. Sama harga emas gak langsung naik tinggi banget juga. Gitu. Ya semangat Gen Z. Kita hidup di harga emas udah nggak ngotot. Semangat Kita Gen Z. bukan pewaris Iya, emas soalnya ya kan. kita ya. Uninstall dulu aplikasi-aplikasi jalan-jalannya. Ini kita Uninstall tabung. game online-nya. Install dulu aplikasi nabung. Nah, iya, gitu. bener. Itulah berarti ya, 1 man 1 gram lah ya. Oh, Masih make boleh, sense. Boleh. Berat, Coba tapi ya. emang harus berat. Gen Z kan kuat. Gen Z kan kuat. Perintis ya. Nih Buat- tulang Kita kan bela negara. bela negara banget kita, ya kan? Oke, ya kita ampun. udah banyak banget nih ngobrol. Oh, Kita wow. sudah disadarkan ya. Alhamdulillah nih Nita belum jadi pulang Iya, akhirnya. oh, iya Bisa ya. Udah bisa ngobrol-ngobrol. pesen nanti bentar lagi ya. Nih, ya. Bener, bisa Aman-aman. chat sama kita. Seneng menyadarkan banget kita loh semua. ngobrolnya hari ini. Makasih banyak loh Nice sudah banget. Thank mampir. you. Masih banyak. Dapat teman baru lagi. Teman baru. Ya kan? Berarti ini Ditunggu ya dibuang. undangannya. Jangan dibuang. Jangan. Kita jual lagi ya. Kita jual Dijual duit boleh. lagi. Beli mas. Betul. Duh, jangan Oke. lupa Sobat OJK langsung komen. Kalian misalnya mau tema apa, misalnya mau ngobrolin apa langsung, atau misalnya mau komen tentang episode hari ini juga boleh banget. 3 komentar terbaik dapat hadiah langsung dikirim ke rumah masing-masing. Kapan lagi Nggak top pakai komen? OTR. Kapan lagi? Komen Iya. sekarang juga. Oke. Oke, kita tadi udah ngobrol banyak banget. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Sobat OJK dengan episode-episode yang lebih seru tentunya. Dengan narasumber yang lebih menarik juga. Mungkin kita akan ketemu lagi dengan Banita, ketemu lagi dengan Isol juga. Dan akan membicarakan tips-tips keuangan Yes. yang lain yang lebih menarik. Betul, Oke, jangan lupa kita ketemu- follow-follow. Betul, jangan lupa follow ya. Subscribe juga nih ya semua media sosialnya Di sini. OJK yang di sini. Karena nanti kita bakal ngasih info terupdate tentang sektor jasa keuangan. Betul. Oke, akhir kata gue Sinda. Isolholic. Nita. Dan Dewi. Kita ketemu lagi di OJK OJK Bisa Bisa Bincang Santai. Wuh. Bye.